Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kitabatul hamzah, tata cara penulisan huruf hamzah. Hamzah itu adalah alif yang menerima harokat. Bila dia ditulis di atas alif. Jadi perbedaan hamzah dengan alif adalah hamzah itu menerima harokat, sedang alif harus wajib sukun. Makanya hamzah disebut sebagai alif yabisah. Muqabilnya adalah alif layyinah. Hamzah bisa terletak di awal kata, bisa terletak di tengah kata, bisa terletak di akhir kata. Di awal kata seperti aqa, di tengah seperti sa'ala, di akhir seperti qara'a. Adapun alif layyinah, yaitu alif yang tadi tidak menerima baris, maka alif layyinah itu hanya bisa di tengah, berada di tengah kata seperti qala, nama, ba'a, atau terletak di akhir seperti da'a, rama. Tidak bisa alif itu terletak di awal kata, karena tidak mungkin memulai kata dengan huruf yang sukun. Hamzah di awal kata 6 macam, yaitu yang seperti sudah kita pelajari di dalam pertemuan ketiga, materi yang kedua. Ada 6 macam hamzah. Pertama, hamzatul asl. Kedua, hamzatul mukhbiri binafsih atau mukhbir an nafsih. 3, hamzatul istifham. 4, hamzatul nida. 5, hamzatul wasal. 6, hamzatul fasal atau hamzatul qata'. Itu semalam sudah kita bicarakan, yaitu hamzah yang ada di awal kata. Hamzah itu sebenarnya huruf yang tidak ada rupanya di dalam tulisan. Biasanya orang Arab menulisnya dengan bentuk huruf alif atau bentuk huruf waw atau bentuk di atas huruf ya. Kenapa demikian? Karena memandang ketika dia ditashil, maka dia berubah menjadi huruf yang disebutkan tadi. Jadi pada dasarnya tidak ada rupa yang sebenarnya, penulisan sebenarnya hamzah itu tidak ada. Orang Arab dulu menulisnya di atas huruf-huruf itu tadi, karena bila ditashil dia dibaca dengan huruf-huruf yang tadi. Nah, kecuali pada di awal kata. Nah, kalau di awal kata pasti sudah ditulis dengan di atas huruf alif. Nah, jadi diletakkan hamzah tadi di atas huruf alif atau huruf waw atau huruf ya. Ketika ditashil, maka bacaannya itu adalah dengan huruf yang di atas, ya, huruf yang sebagai tumpangan huruf hamzah tadi. Sudah Bapak bicarakan tentang sebahagian orang Arab yang bahkan tidak mengenal hamzah di tengah kata. Kalimat ra'sun, ada sebagian yang menyebutnya ras. Su'lun, sebagian orang Arab menyebutnya sul. Bi'run, sebagian orang Arab tidak bi'run tapi bir. Nah, itu contoh tashil. Nah, di mana meletakkan hamzah ketika kita menyebutkan ra'sun, bi'run, su'lun? Pasti ra'sun di atas alif hamzahnya, bi'run di atas ya,
su'ulun di atas waw. Mengapa? Karena memperhatikan ketika di tashil dia berubah hamzah tadi dibaca dengan huruf yang tumpangannya itu tadi. Nah, itu. Nah, tetapi yang tidak bisa ditashil, maka biasanya orang Arab menulisnya suatu potongan yang tersendiri yang kita sebut sering sebagai ra'sul ain, nampak seperti kepalanya huruf lain. Baik, hamzah sebagaimana sudah kita sebutkan tadi bisa di awal kata, bisa di tengah kata, bisa juga di akhir kata. Bila hamzah berada di tengah kata, kadang-kadang dia hakiki, memang sebenarnya dia di tengah, kadang-kadang dia mendatang, aridi artinya bukan asli di tengah, tetapi menjadi di tengah karena ada yang datang belakangan. Nah, itu nanti akan kita bahas penulisannya di dalam materi yang selanjutnya, yaitu penulisan hamzah yang di tengah. Hari ini kita sedikit yaitu tentang hamzah, penulisan hamzah yang memulai kata dengan dia atau hamzah di awal kata, dan hamzah yang berada di akhir kata. Pertama, hamzah yang berada di awal kata. Hamzah di awal kata itu pasti sudah berharokat, karena tidak mungkin sukun. Orang Arab tidak mengenal kata yang memulai dengan huruf yang sukun. Kemudian hamzah di awal kata tadi harus ditulis, wajib ditulis di atas huruf alif, apapun barisnya, fathahkah, kasrahkah, dhammahkah, maka alif itu hamzah itu ditulis di atas alif. Penulisan modern itu menambahkan ra'sul ain. Jadi kata misalnya barisnya di atas Amina, misalnya barisnya di bawah Iman, misalnya barisnya itu dhammah, misalnya apa, ukhila misalnya, ukhila. Nah, jadi a, i, u tetap di atas hamzah apapun barisnya. Kalau sukun tidak mungkin, hamzah tidak mungkin sukun, hamzah di awal kata tidak mungkin sukun. Jadi a, i, u. Nah, penulisan modern ini adalah ra'sul ain. Kalau penulisan dulu tidak, kalau di awal kata alif saja. Tapi kita berbicara tentang penulisan modern, tidak bicara tentang penulisan dahulu, tidak. Nah, bagaimana kalau hamzah istifham ini sesudahnya itu hamzah qata, hamzah asal, hamzah muqbil nafsih? Bagaimana penulisannya? Tetap penulisan di atas hamzah tetap. Seperti a'antum, itu hamzah istifham, kemudian sesudahnya itu hamzah qata, bukan hamzah asal, a'antum, maka penulisannya a'antum tetap. Nah, a'antum. Nah, bagaimana kalau dia terletak sesudah hamzah asal, sebelumnya ada istifham gitu. Antum seperti juga a'ilahun ma'allah. Nah, atau terletak hamzah istifham sesudahnya itu ada hamzah muqbil binafsih, a'aji'uka, apakah aku yang mendatangimu, a'aji'uka. Nah, a'aji'uka. Nah, itu tetap dia
tidak masalah dua huruf yang sama ini berdampingan. Nah, ada sedikit perbedaan ketika hamzah itu nanti sesudah hamzah istifham, sesudahnya hamzah wasal. Itu sudah kita bicarakan soalnya. Hamzah istifham sesudahnya itu hamzah wasal. Nah, kalau hamzah istifham terletak sebelum hamzah wasal, maka hamzah wasalnya itu tidak ditulis lagi, langsung saja. Bila hamzah wasalnya itu harakatnya kasrah, sudah rasanya kita bicarakan dulu. Seperti abnuka hada am akhuk, abnuka hada am akhuk. Nah, abnuka hada am akhuk. Nih, kada nang a ibnuka hada kada, atau abnuka hada alif ini ditulis lagi tidak, langsung hilang alifnya ini. Jadi abnuka asalnya kan ibnuka. Jadi tidak ada kesamaran antara istifham dengan kalimat asalnya hamzah wasal ibnuka. Abnuka hada am akhuka. Kita di Quran beberapa seperti di dalam surah apa ini? At-takhalnahum sikhriya. Asalnya ait-takhalnahum sikhriya. Dalam surah lain at-tala'al ghaiba amit takhla'an ar-rahmani ahda. Asalnya ait-tala'al. Nah, kecuali satu lagi yang agak unik, bila hamzah istifham ini sesudahnya adalah hamzah alif lam. Nah, kita hendak bertanya apakah matahari telah terbit. Nah, kalau kita mengatakan asyamsu tala'at, kalimat pernyataan. Tapi hendak kalimat istifham asyamsu tala'at, ya hamzah istifham juga, hamzah wasalnya hilang di dalam hamzah istifham tadi asyamsu tala'at. Nah, bagaimana membedakan antara ikhbar, memberitahu, atau dengan istighbar, meminta, mencari tahu. Nah, di sini orang Arab dipanjangkan ininya asyamsu tala'at. Di Quran ada nih, az-zakarani harrama amil unsayain qul Allahu adzinakum. Jadi yang tajwid ngarabnya amat farak. Sudah kita bicarakan selama. Baik, kemudian selanjutnya bagaimana menulis hamzah di akhir. Hamzah di akhir kata. Hamzah di akhir kata ini terbagi dua. Hamzah ini berharakat kah, sukun kah? Hamzahnya itu berharakat kah, sukun kah? Hamzah di akhir kata. Bilanya sukun bukan hamzahnya yang sukun. Kita melihat huruf sebelum hamzahnya itu. Kalau isim kan tidak ada yang sukun dari awal. Pasti baris itu cuma marfu, mansub atau majrur. Nah, bagaimana kalau hamzah di akhir kata? Yang kita perhatikan adalah huruf yang sebelumnya. Yang kita perhatikan huruf yang sebelumnya. Nah, ini terbagi dua aja. Ada yang huruf sebelumnya itu qabla sakin, artinya huruf sebelumnya itu sukun. Bila huruf sebelumnya sukun, maka hamzah itu sendirian. Kaidah sendirian. Apapun barisnya an kah, in kah, un kah, bilanya dia di akhir huruf sebelumnya itu sukun, maka hamzah itu sendirian. Bagaimana penulisan kata juz'un? Ya tentu sendirian. Juz'un. Huruf sebelumnya sukun, hamzah sendiri. Bagaimana penulisan syai'un? Syai'un sendiri di sini. Nah, itu yang benar penulisan syai'un. Karena huruf sebelumnya sukun, maka hamzahnya harus sendirian.
Nah, agak keliru, bukan agak keliru, orang sebagian syai'un itu sering seperti ini nampaknya. Di sini hamzahnya salah itu. Ini terpengaruh mesin tik Arab dulu, nah, agak hamzah itu agak mepet gitu. Jangan syai'un salah seperti ini. Yang benar syai. Nah, ini hamzah. Nah itu satu kata, satu cara itu aja. Pasti hamzahnya itu ditulis sendirian ya, bilanya huruf sebelumnya sukun. Nah, bagaimana bila huruf sebelumnya fathah? Bagaimana kalau huruf sebelumnya itu kasrah? Bagaimana kalau huruf sebelumnya itu dhammah? Artinya huruf sebelumnya berharakat. Maka rumusnya begini, hamzah yang huruf sebelumnya itu berharakat, maka dia ditulis dengan huruf yang sesuai dengan harakat huruf yang sebelumnya. Apapun harakat hamzahnya itu, ala khata, at-tanabbu, yastahzi'u. Perhatikan, ala khata, at-tanabbu, yastahzi'u. Bagaimana kira-kira di mana letak hamzahnya? Ala khata. Nah, karena ta-nya itu fathah, maka huruf hamzahnya itu terletak di atas alif. Karena ta-nya itu fathah. Nah, hamzahnya di atas alif. Apapun dari hamzahnya itu, misalnya dia mansub kah, atau dia majrur kah, atau dia marfu kah, tetap dia di atas alif hamzahnya. Kenapa? Karena huruf sebelumnya fa, ini fathah. Itu kaidah tuh, kada mungkin kita, kada boleh kita salah. Ini pengetahuan yang umum benar. Nah, bagaimana kalau huruf sebelumnya kasrah? Yastahzi'u. Karena huruf sebelumnya itu kasrah, maka hamzah ini di atas ya. Yastahzi'u. Apapun barisnya o ini yastahzi'a, kan misalnya dia mansub, atau yastahzi'i misalnya dia di bawah fa, lam yastahzi'il mu'minun misalnya, tetap dia di atas hamzah. Di atas ya itu di atas hamzah. Apapun barisnya. Nah, bagaimana kalau huruf sebelumnya itu dhammah? Coba. At-tanabbu'u. At-tanabbu'u. Artinya prediksi. Ramalan. At-tanabbu'u. Lihat, mengapa ditulis di atas hamzah? Di atas hamzah itu waw, karena huruf sebelumnya dhammah. At-tanabbu. Nah, itu kaidah penulisan hamzah di akhir itu sederhana. Lihat huruf sebelumnya apa. Apapun harakat hamzahnya, at-tanabbu'a kah, at-tanabbu'u kah, at-tanabbu'i kah, sama, tetap seperti ini. Tidak memandang harakat hamzahnya, tapi dipandang huruf sebelumnya itu. Nah, itu. Jadi penulisan hamzah yang di akhir itu melihat kepada apa harakat huruf yang sebelumnya. Sebelumnya tadi bilanya, kecuali kalau huruf sebelumnya sukun, bila huruf sebelumnya sukun maka hamzah ditulis sendirian. Demikian tata cara penulisan hamzah di awal kata, kemudian penulisan hamzah di akhir kata. Bertemu lagi akan datang insya Allah di dalam pembahasan tentang hamzah yang di tengah kata, yang ini sedikit agak rumit aturannya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.